we feel the same, we love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membangun ya. Jadi membangun dunia, membuat dunia baru. Nah, langkahnya adalah kita klik buat baru, kemudian pilih baru ya. Nah, di sini sudah disediakan. Pertama kita buat dulu nama dunia kita. Misalnya itulah dunianya tugas level 200 ya. Nah, itu. Kemudian di sini kita bisa memilih mode yang kita gunakan. Bisa bertahan hidup atau bisa kreatif. Bedanya adalah jika bertahan hidup, di sini berarti kita akan tidak mempunyai persediaan ya. Jadi kita harus mencari persediaan yang bisa kita gunakan untuk membangun atau membuat sesuatu. Nah, kemudian di sini juga kita akan mengalami rasa lapar. Jadi permainannya itu bisa mengalami, pemainnya atau karakter kita bisa mengalami rasa lapar. Kemudian juga bisa terluka ya, bisa terluka dan cedera. Misalnya jika terjatuh atau diserang oleh mob, jadi bisa terluka di sini. Nah, sedangkan kalau yang kreatif, mode kreatif di sini semua persediaan itu sudah tersedia komplit. Dan di sini kita tidak akan terluka jika terjatuh dan juga tidak merasakan lapar. Nah, jadi di sini saya gunakan mode kreatif. Nah, kemudian kesulitan, di sini ada tantangan, mudah, normal, sulit. Nah, beda tenang, mudah, normal, sulit. Nah, jika tenang, di sini kita tidak akan ada monster ya. Tidak akan ada mobs yang menyerang kita di malam hari. Kalau mudah, ini ada serangan mobs, tapi biasanya cuacanya tidak berubah-ubah ya. Ini berubah-ubah ya cuacanya. Kalau di tenang ini cuacanya tidak berubah-ubah, sedangkan di mudah ini cuacanya berubah. Kalau yang normal itu juga sama, dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan mudah, dan yang paling tinggi itu adalah sulit. Nah, di sini saya gunakan tenang, atau mungkin kalau di bahasa Inggris peaceful. Nah, kemudian referensi dunia kita bisa menggunakan mengaktifkan memulai peta, bisa juga dengan peti bonus. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memilih level izin untuk pemain yang bergabung ke dunia kita. Nah, di sini ada pengunjung. Kalau pengunjung, maka yang kita ajak bermain bersama-sama itu hanya bisa melihat dunia kita saja, tanpa bisa berinteraksi dengan benda, ataupun kalau misalnya ada hewan yang muncul di dunia kita, mereka tidak dapat berinteraksi. Sedangkan kalau anggota, mereka dapat berinteraksi ya secara langsung. Nah, di sini juga mereka dapat memecahkan, kemudian membuat blok serta menyerang mob ya, dan bisa juga menyerang pemain lainnya. Nah, sedangkan kalau operator, di sini operator adalah anggota yang bisa mengatur izin pemain. Jadi dia bisa mengizinkan memberi izin kepada pemain lain ya untuk dan di sini juga mereka dapat menggunakan perintah untuk memiliki lebih banyak kontrol terhadap dunia yang kita buat. Nah, itu beda yang di sini level izin. Saya gunakan anggota saja. Nah, jenis dunia di sini ada datar, tak terbatas, tua. Kalau datar itu biasanya hanya hamparan padang rumput atau mungkin hamparan salju, nah seperti itu. Kalau tak terbatas di sini ada beberapa misalnya pohon-pohonan itu sudah tersedia. Nah, kalau yang tua ini menggunakan panorama lama ya dari Minecraft yang versi lama. Nah, jadi itu beberapa hal ya yang bisa kita atur di sini. Nah, sekarang di sini nama saya sudah membuat tugas level 2. Nah, dengan ini saya akan coba memainkan. Oh ya, di sini Nah, di sini kita juga bisa menjadi host, ya. Menjadi host di sini maksudnya adalah kita bisa mengundang orang lain dengan memberikan alamat
IP ya. Alamat IP ini nanti dimasukkan di komputer yang bersangkutan yang akan kita ajak untuk bermain, sehingga mereka akan dapat masuk ke dunia kita. Jadi kita sebagai hostnya nanti ya. Nah, di sini juga kita bisa membagikan tautan dengan mengklik bagikan tautan. Nah, selanjutnya ini bisa kita kirim, bisa dikirim ke Classroom, ini bisa juga ke email ya, atau juga ke Teams. Nah, itu bisa kita copy, atau ini kita copy kemudian misalnya kita share di WA. Nah, itu juga bisa. Ini digunakan untuk mengundang teman untuk ikut bermain membangun dunia kita, dengan catatan mereka harus, yang kita undang itu menggunakan IP address yang sama ya. Jika tidak, maka tidak bisa bermain. Nah, jadi demikian ya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pengaturan ya, seperti yang tadi di awal. Nah, ini sudah saya atur ya. Nah, kita akan coba untuk bermain ya. Nah, di sini di persediaan saya, kita tekan E ya untuk melihat persediaan. Di sini banyak sekali persediaan yang ada ya. Ada papan kayu yang berbeda ya, yang sudah siap untuk digunakan untuk konstruksi. Kemudian ada juga bahan-bahan mentah lainnya ya, yang harus diolah, seperti yang ada di video tutorial itu, untuk membuat barang yang dapat kita gunakan. Nah, saya akan mencoba di sini membangun sebuah bangunan ya. Membangun sebuah bangunan dengan menggunakan batu ya. Kita coba cari batu. Nah, di sini kita coba batu bulat ya, atau kita gunakan batu bata. Saya taruh di sini, kemudian di sini saya akan tambahkan dinding bata juga. Kemudian saya tambahkan kaca. Ini akan kita gunakan nanti untuk membangun. Kemudian saya tambahkan pintu. Nah, di sini juga saya tambahkan batu bata. Nah, kita akan coba untuk membuat sesuatu ya. Kita cari tanah lapang. Kita cari tanah yang sedikit lapang, lalu kita buat. Nah, di sini saya mau membuat ini dulu biar memperluas wilayah yang lapang tanahnya ya. Kita akan perluas.
jadi seperti ini ruangannya jadinya ya. Di sini ada mimbarnya. Kita coba berkeliling ya. Nah, jadi di sini ada mimbar ya. Ada podiumnya, kemudian ada juga meja-meja. Nah, jadi ini salah satu hasil bangunan yang saya buat ya di Minecraft Education Edition ya. Ya, kita lihat dari luar. Nah, jadi bangunannya kurang lebih seperti itu ya. Tampilan bangunannya kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mendownload Classroom Mode ya, Classroom Mode pada Minecraft yang dapat digunakan di Minecraft Education Edition. Nah, pertama saya masuk dulu ke Education Minecraft.net ya, di halaman homepage-nya. Kemudian di sini kita masuk di download ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini akan ada Classroom Mode is available for Windows and Mac. Nah, kita klik Learn More. Ya, selanjutnya di sini akan ada sedikit penjelasan ya, penjelasan terkait dengan bagaimana atau fungsinya, juga caranya di sini sudah dijelaskan. Nah, jadi pada dasarnya Classroom Mode ini akan membantu kita untuk mengelola ya. Jadi jika kita misalkan dalam kegiatan dalam penggunaan dalam penggunaan Minecraft for Education ini, kita memiliki siswa yang masuk bergabung di permainan kita. Nah, di sini kita bisa memanage kelas seperti benar-benar kelas ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan coba untuk menambahkan atau mendownloadnya dulu. Untuk penginstalan ya, di sini kita scroll ke bawah. Di sini di bagian install Classroom Mode. Classroom Mode is available for Windows and Mac. Kita pilih yang Windows karena saya menggunakan OS Windows. Nah, ditunggu sampai proses download selesai. Ya, setelah proses pendownloadan selesai, di sini saya akan coba install. Ya, lakukan instalasi. Nah, jadi di sini Classroom Mode-nya sudah ini ya, sudah terinstall, dan sekarang saya klik finish. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menggunakan Classroom Mode ini pada Minecraft yang saya sudah install juga. Nah, langkah pertama yaitu kita buka dulu Classroom Mode. Ya, di Classroom Mode ini kita sign in dulu dengan akun yang sama kita gunakan untuk sign in di Minecraft ya. Nah, setelah sign in, setelah sign in kita tunggu sampai muncul kode. Nah, kode inilah yang akan kita gunakan nanti untuk dimasukkan ke Minecraft ya. Nah, ini kita copy. Selanjutnya kita buka Minecraft ya. Oke, setelah itu, nah di sini akun yang digunakan harus sama ya, antara di Classroom Mode dan yang di Minecraft. Oke, kita tunggu sampai aplikasinya siap. Nah, setelah itu kita tinggal mainkan. Kemudian di sini saya akan coba menggunakan library-nya. Nah, di sini pelajaran saya coba sains ya. Kimia. Nah, ini misalnya. Sini saya akan coba untuk pengumpulan barang unsur. Oke. Nah, di sini gunakan
kurang material untuk menambahkan. Nah, sekarang kita buat dunia ya. Kita tunggu sampai siap. Oke, nah setelah siap, di sini untuk kita mengcopy kode yang tadi diberikan di classroom mode-nya. Nah, kita paste di sini ya. Kita paste, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Nah, jadi di sini sudah tersambung ke server ya. Jadi sudah tersambung. Nah, di sini kita bisa melihat peta ya, denah dari Word kita, dan di sini juga kita bisa melihat player yang ada di dalam Word kita. Jadi jika ada siswa yang masuk ke dalam Word kita, maka di sini akan terlihat ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, seperti misalnya pause game, kemudian chat. Untuk chatnya ini berarti ini kita hidupkan saja ya. Kita hidupkan saja. Nah, kemudian di sini untuk cuacanya ya, perfect water. Jadi kalau kita aktifkan berarti nanti dia akan cerah cuacanya ya. Nah, ini juga ada mobnya, low mobs. Mobs itu artinya monster ya, yang mungkin bisa menyerang kita. Nah, kemudian di sini ada TNT. TNT ini untuk menghancurkan. Nah, menghancurkan gedung, bangunan. Nah, ini bisa kita off-kan saja ya. Nah, kemudian ini player damage. Jadi player itu bisa terluka dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada untuk peralatan ya. Kemudian ini juga setiap player itu bisa saling serang. Nah, ini ya, bisa saling serang. Jika ini on berarti ini bisa, nanti mereka bisa saling serang nanti gitu ya. Kita off-kan saja. Nah, untuk chat ya, untuk chat ini bisa kita ketik di sini. Misalnya, selamat datang di dunia kimia. Nah, itu misalkan ya. Nah, jadi di sini akan ada teks yang muncul ya dari chat yang saya kirimkan. Di sini juga terlihat. Nah, itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang dapat dilakukan dengan Classroom mode ini ya.